Hilirisasi nikel menjadi harapan baru Bumi Pertiwi. Dampak positif yang besar bagi perekonomian pun tak main-main, karena kebutuhan yang tinggi akan nikel dari berbagai industri, termasuk yang saat ini sedang ramai diperbincangkan, yaitu industri otomotif berbasis listrik atau EV. Keberadaan nikel yang melimpah serta kemampuan mengolah biji nikel dengan adanya smelter yang terstandar membuat Indonesia mampu meningkatkan nilai rantai pasok produksi. Meski komoditas biji nikel tidak bisa lepas dari gejolak harga di pasar global. Kementerian SDM mencatat pada tahun 2023 lalu, produksi biji nikel Indonesia mencapai 193,5 juta ton, mengalami peningkatan dibanding produksi tahun sebelumnya yang mencapai 106,3 juta ton biji nikel. Dan di tahun 2024, produksi biji nikel Indonesia diprediksi meningkat 5-10% dibandingkan tahun 2023 karena banyaknya smelter baru yang akan beroperasi. Harus ada upaya-upaya untuk menggenjot pertumbuhan itu. Salah satu cara itu adalah hilirisasi ini. Jadi kalau kita lihat hilirisasi ini sangat berkontribusi terhadap perkembangan ekspor kita saat ini. Dengan adanya hilirisasi ini maka diharapkan pemenuhan kebutuhan bahan baku dalam negeri itu secara bertahap akan bisa kita penuhi. Sehingga nantinya akan mengurangi ketergantungan impor dan tentu berimplikasi kepada devisa. Ini juga hilirisasi itu kan membawa pemerataan pembangunan yang tadinya misalnya saat ini kita di Jawa sentris misalnya gitu ya. Nah sekarang hilirisasi itu kan keluar Jawa semua, adanya di Sulawesi, Kalimantan, Papua, Maluku dan sebagainya. Nah, dengan adanya hilirisasi maka pertumbuhan itu merata dan membuat pertumbuhan di daerah-daerah yang tadinya pertumbuhan ekonominya rendah itu sekarang jadi bisa lebih cepat dan pertumbuhan PDRB-nya produk domestik regional brutonya tinggi. Di akhir tahun 2024 itu sudah di dalam RIPIN itu sudah ditegaskan bahwa kita harus bisa mencapai pada memproduksi bahan baku untuk kendaraan listrik. Nah, tadi saya sebutkan bahwa kita tuh sudah bisa memproduksi nikel dan kobalt sulfat. Indonesia sebagai salah satu produsen nikel, saya kira ini menjadi satu momentum yang baik atau kesempatan yang baik untuk kita mengakselerasi pengembangan kendaraan listrik dan ekosistemnya yang berbasis pada sumber daya yang kita punya ini sebetulnya. Jadi sebetulnya kita bisa blessing dengan kekayaan nikel yang kita punya ini bisa jadi menjadi kompetitif comparative advantage kita. Namun, keberadaan tambang nikel maupun industri pengolahan dan pemurniannya kerap ditentang dan dianggap sebagai ancaman serius di masa yang akan datang karena dinilai melanggar aturan terkait lingkungan dan berpotensi mengancam biota laut. Tribuners, kembali lagi bersama saya Kamila Aswan dalam ekspedisi hilirisasi anak bangsa. Tak semua memandang hadirnya industri peleburan atau smelter nikel di Indonesia sebagai hal positif yang akan membawa perubahan baik bagi Indonesia. Mengulas sedikit perjalanan saya beberapa waktu lalu ke Pulau Obi dan fakta lapangan yang berhasil dikumpulkan, apakah benar nikel serta hilirisasinya memberikan keuntungan ataukah sebaliknya? Banyak sekali fakta yang saya temukan sejak pertama kali menginjakan kaki di Pulau Obi, pulau yang berada di Halmahera Selatan, Maluku Utara, sebagai pulau dengan cadangan nikel yang melimpah. Kawasan ini menjadi pusat hilirisasi nikel terintegrasi
yang mampu menghasilkan berbagai produk turunan nikel yang dikelola langsung oleh Harita Nikel. Dengan dua jenis smelter yang dimiliki, yaitu RKEF atau Rotary Kiln Electric Furnace serta HPAL atau High Pressure Acid Leaching. Keberadaan smelter di Pulau Obi yang sempat saya datangi pun turut mengungkap fakta. Saat ini, Indonesia sudah memiliki 116 smelter nikel yang aktif. Namun tak banyak smelter yang mampu beroperasi seoptimal milik Harita Nikel. Masih banyak yang belum bisa menghasilkan produk hilirisasi seperti Mixed Hydroxide Precipitate atau MHP dan turunannya. Dengan momentum pertumbuhan industri kendaraan listrik atau EV yang salah satu komponen kuncinya baterai, maka industri untuk menghasilkan material baterai ini ya menjadi tumbuh juga gitu ya, dan pilihan teknologinya adalah HPAL itu ya, High Pressure Acid Leaching. Pabrik HPAL Harita Group ya di Pulau Obi itu sudah mencapai production capacity dalam waktu 1 tahun. Nah, kita harus apresiasi juga ini ya. Dan kebetulan sama, yang pertama ini adalah PT Halmahera Persada Lijen ya, Harita Group. Kita harus apresiasi, sudah berhasil juga sekarang meningkatkan produksinya menjadi nikel sulfat. Nah, nikel sulfat inilah yang digunakan nanti untuk salah satu material baterai untuk EV. Ya, tentu masih perlu beberapa yang lainnya ya. Bisa kobalt sulfat masih perlu, kemudian mangan sulfat, kemudian juga litium satu lagi ya. Tetapi nikel ini salah satu yang krusial karena dia proporsinya cukup besar, dan untuk menghasilkan baterai yang kapasitas energinya tinggi, pilihannya adalah baterai berbasis nikel ya. Biji nikel kadar rendah maupun tinggi diolah dan dimurnikan oleh Harita Nikel di pulau ini. Bahkan berhasil mengekspor berbagai produk hilirisasinya ke berbagai negara, mulai dari ferronikel, MHP, sampai nikel sulfat dan kobalt sulfat. Secara ekonomi, ini turut mendongkrak pendapatan negara dengan adanya kegiatan ekspor. Di sisi lain, hadirnya tambang serta smelter turut menyerap tenaga kerja setempat, mengurangi angka pengangguran dan mengurai angka kemiskinan khususnya di Pulau Obi. Senada dengan yang disampaikan oleh Menteri Perekonomian RI Erlangga Hartarto yang mengatakan Provinsi Maluku Utara mencetak angka pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia pada tahun 2023 lalu, dan capaian ini diraih dengan adanya program hilirisasi nikel. Keberadaan perusahaan tambang pada dasarnya sangat berpengaruh terhadap masyarakat dan juga terhadap perekonomian, terutama di Halmahera Selatan. Jadi kalau kita lihat bahwasanya dari struktur ekonomi saja di Halmahera Selatan itu berubah sekali, yang dulunya dari sektor pertanian sekarang sudah berubah ke sektor tambang dan industri tambang. Sehingga sektor tambang dan industri tambang itu sekarang sudah menguasai hampir 68% perekonomian di Halmahera Selatan. Tahun 2022 total ekspor nikel kita itu 2,9 juta ton, kemudian sekarang menjadi 4,6 juta ton. Pada tahun 2011 itu industri pengolahan di Halmahera Selatan itu baru 9,4. Sekarang itu 52,48%. Nah, kemudian tambang juga begitu. Yang dulu hanya 10%, sekarang menjadi 16,50%. Jadi yang paling melonjak itu adalah industri pengolahan semenjak adanya hilirisasi dari nikel. Tingkat daya beli di Halmahera Selatan itu meningkat. Kenapa kami katakan meningkat? Karena tren pertumbuhan dari tingkat kemiskinan turun. Banyaknya putra-putri daerah asli Halmahera Selatan dan Maluku Utara yang bekerja di Harita Nikel menunjukkan komitmen perusahaan untuk membuka pintu lebar terhadap penyerapan tenaga kerja lokal. Ini mampu menepis tudingan dominasi tenaga kerja asing di pertambangan nikel.
Bahkan fakta di lapangan yang saya temui, persentase tenaga kerja asing di tambang yang dikelola oleh Harita Nikel tak lebih dari 10-15% saja dari total jumlah pekerja keseluruhan. Akhirnya pertambangan di Halmahera Selatan dan salah satu daerah adalah daerah industri yang sudah dikategorikan. Ini cukup luar biasa soal penyerapan tenaga kerja. Baik itu tenaga kerja lingkar tambang, ring 1, ring 2, dan seterusnya. Ini cukup signifikan, bahkan cukup signifikan untuk menekan angka pengangguran di Kabupaten Halmahera Selatan. Yang sangat lagi dominan itu ada di Harita Group dengan beberapa sukunnya. Itu sudah direkrut baik tenaga kerja asing maupun tenaga kerja lokal. Kalau lokal yaitu kurang lebih 16.000, ya 16.347 sekian. TKA-nya kurang lebih 2.893. Jadi secara totalitas di Harita itu kurang lebih 19.240. Memang awal sekali itu soal komitmen Harita terhadap memerangi angka pengangguran baik itu di Halmahera Selatan maupun Maluku Utara secara utuh, itu adalah soal bagaimana rekrutmen tenaga kerja lokal itu menjadi skala prioritas. Itu yang menjadi komitmen. Tak hanya soal ekonomi, keberadaan tambang serta industri hilirisasi berkelanjutan yang dikelola oleh Harita Nikel di Pulau Obi pun turut memberi dampak positif bagi kehidupan warga sekitar. Seperti menciptakan kebiasaan baru yang baik, membentuk karakter, bahkan turut menjaga dan melestarikan alam sekitar lewat berbagai program CSR, serta pengelolaan lingkungan yang baik. Sehingga operasional dapat berjalan secara berkelanjutan, konsisten, dan berdampak positif. Program CSR Harita Nikel dibagi ke dalam 5 pilar. Nomor 1, pendidikan, kesehatan, pengembangan ekonomi, sosial budaya, sama infrastruktur. Nah, bicara circular economy ini, dari 5 pilar tadi kami sudah berjalan untuk 2 aspek, yaitu infrastruktur sama ekonomi pertanian. Infrastruktur kita sudah memanfaatkan Slag Nikel untuk program pembangunan infrastruktur yang ada di desa. Kemudian di bidang ekonomi, khususnya pertanian, kita sudah memanfaatkan kebutuhan pupuknya dari pupuk organik dari sampah organik yang ada di masyarakat. Manfaat dari circular economy ini ada 3. 1, mereka bisa menekan biaya produksi. Ya. Yang kedua, secara lingkungan, produknya lebih ramah lingkungan. Ya. Yang ketiga, tentunya hasilnya meningkat dari yang sebelumnya. Ya, jadi itulah kontribusi kami terhadap yang namanya pertanian berkelanjutan di desa. Salah satu program yang kita kembangkan di masyarakat adalah namanya Gemar PPD atau Gerakan Kemandirian Pelaku Usaha Desa. Sekarang ini ada 65 lokal supplier yang setiap bulan melakukan suplai kepada perusahaan. Ya, itu transaksi bulanan kira-kira 12 miliar per bulan. Dan itu diantaranya ada 26 kelompok tani yang kita bina. Ada yang menanam buah-buahan, ada yang sayur-sayuran, segala macam. Ya, jadi setiap desa itu ada keunikan tersendiri. Makanya pendekatan kita adalah one village, one product. Jadi setiap desa ada keunggulan atau produk yang ditanam di desa. Dan desa itu setiap waktunya menanam produk tertentu dan disuplai kepada perusahaan. Oke. Sekarang ini dari program yang ada menciptakan penciptaan lapangan kerja hampir 700 lapangan kerja tercipta di desa. Belum lagi multiplier efek yang dilakukan, apa yang terjadi ketika program-program ini berjalan. Atas dasar itu kami merasa bangga ya bahwa kehadiran perusahaan bisa memberikan manfaat ekonomi baik langsung maupun tidak langsung pada masyarakat sekitar operasi perusahaan. Dengan hadirnya Harita Nikel yang mengelola tambang serta industri hilirisasi terintegrasi di Pulau Obi membuat warga sekitar merasakan manfaat besar atas kekayaan nikel yang ada di tanah leluhurnya. Bahkan dengan adanya kekayaan nikel di Pulau Obi juga turut dirasakan oleh warga negara Indonesia.